Elin dicek ya, masih salah beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar? Mas kawin benar? Namun sebelumnya ada dimulai terlebih dahulu mari kita sama-sama untuk mendengarkan khutbah nikah yang akan disampaikan oleh para ulama yang akan bersama kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat, para undangan, kedua mempelai yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan karunia nikmat bisa bermuajahah bersilaturahim sekaligus akan menyaksikan dan melaksanakan akad nikah pada kesempatan yang baik ini. Oleh karena itu, pertama yang disampaikan, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan yang paling penting bagi manusia adalah bisa melaksanakan perintah Allah dan juga bisa menjauhi larangannya. Dan sebagai bekal untuk calon kedua mempelai, maka perlu ada beberapa pesan dan peringatan yang perlu disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, bekal untuk nikah adalah diniati dengan niat yang tulus, diniati dengan niat ibadah. Sebab kalau bukan niat ibadah yang dilakukan, bukan sekali kebahagiaan yang didapatkan, tapi lain hal yang tidak diharapkan. Maka niatkan dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas. Sebab apa yang dilakukan tergantung dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal kita, baiknya amal kita tergantung dengan niat kita. Maka pernikahan yang dilaksanakan, niatkan untuk ibadah kepada Allah. Sebab pernikahan ini ibadah yang paling panjang, bahkan ujungnya pun susah ditebak. Tapi yang jelas pernikahan yang dilakukan ini adalah satu hal, ibadah kepada Allah dengan bentuk pernikahan ini. Maka ketika kita melakukan ibadah, niatkan dengan tulus, dengan ikhlas. Bukan karena kebutuhan biologis, bukan karena kita emosi, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita niat dengan tulus semata-mata karena Allah, untuk ibadah kepada Allah. Kemudian bekal yang paling penting ketika pernikahan dilaksanakan, maka bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala perlu ada kepada kedua mempelai. Kenapa demikian?
Sebab ketika pernikahan berjalan akan banyak problem, akan banyak masalah. Masalah itu akan dihadapi, walaupun sampai hari ini mungkin belum memikirkan masalah itu apa, tapi yang jelas ketika berumah tangga pasti banyak masalah. Baik masalah itu dari kedua mempelai, ataupun mungkin dari orang tuanya, atau juga mungkin dari mana saja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar. Solusi masalah yang dihadapinya akan bisa diselesaikan dengan catatan landasan ketakwaan kepada Allah. Kita berbakti kepada Allah, mengabdi kepada Allah, ibadah kepada Allah. Insya Allah semua masalah yang dihadapi akan ada jalan keluar, akan ada solusi. Ketika problem itu ada, insya Allah akan bisa diselesaikan dengan catatan ketakwaan kepada Allah. Dan salah satunya orang yang takut kepada Allah bisa menahan emosi, menahan hawa nafsu. Orang yang bisa menahan hawa nafsu karena ketakwaannya, insya Allah dia akan mendapatkan tempat yang layak, tempat yang baik. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada makamnya Allah, kebesaran Allah, dan dia betul-betul bisa menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah surga. Oleh karena itu ketika pernikahan, jangan sampai mengumbar hawa nafsu. Jangan sampai kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Harus bisa mengendalikan hawa nafsu, terutama pada waktu saat sedang emosi jengkel, kendalikan. Apalagi bagi calon mempelai laki-laki, tolong hati-hati, jangan sampai ada kata-kata bisa, pegang, balik di uang tuannya, mamah. Ini kata-kata ini bisa menimbulkan perceraian, bisa jadi alat menjadi alat jatuh talaknya. Maka hati-hati kepada mempelai pria, bukan cuma kepada mempelai pria saja saat ini, tapi juga kepada siapapun yang jadi suami. Hati-hati dengan ucapan-ucapan cerai, hati-hati dengan ucapan gatan, hati-hati dengan ucapan pisahan dengan keluarga. Ini akan menjadi jatuh talak. Maka hati-hati, emosi kendalikan. Ketika emosi dulu, jangan sampai kata-kata itu keluar. Ini namanya bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka tolong kepada mempelai, termasuk kita semua, harus hati-hati, jangan sampai mengatakan perkataan yang menimbulkan talak ataupun cerai. Orang yang takwa insya Allah akan bisa mengendalikan hawa nafsunya, dan orang takwa ini insya Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Kemudian orang yang takwa kepada Allah insya Allah akan diberi rezeki yang tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Dalam rumah tangga pasti banyak rezeki yang dibutuhkan, tapi dengan landasan ketakwaan kepada Allah, insya Allah rezekinya tanpa diduga-duga. Yang diduga juga banyak, yang tanpa diduga-duga juga ada. Itu bagi yang takwa kepada Allah. Oleh karena itu kepada kedua mempelai, jangan sampai tinggalkan kewajiban. Jangan tinggalkan kewajiban. Sholatnya tidak boleh ditinggal, ibadahnya tidak boleh ditinggal, perbuatan-perbuatan yang jahatnya ditinggal, supaya betul-betul kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Insya Allah rezeki akan selalu mengalir kepada orang yang berumah tangga yang dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali pesan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kedua mempelai yang pada saat ini melaksanakan akad nikah ini mendapatkan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu wabarakatuh. Seluruh hadirin hadirat yang kami hormati, langsung saja karena sunnahnya habis khutbah kita nikah. Mau pakai bahasa apa? Indonesia. Mas Nuralim, kodenya adalah kata tunai ya. Nanti kalau saya bilang tunai, dibayar tunai, Mas Nuralim tinggal segera jawab, saya terima. Paham?
Coba dulu apa langsung? Coba dulu ya. Coba. Dengan diberi mas kawin berupa perhiasan emas seberat 2,10 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya ini Salihah binti Bapak Abdurrahim tersebut tunai. Kalau saya bikin 2 gram aja nggak apa-apa ya. Soalnya 0,10 mas tanggung. Kalau 2,10 nanti sampai utang. Masih mending 2 gram saja ya. Oke. Biar lebih sedikit lumayan buat bapak lebih. Siap? Oke, kita disunahkan membaca syahadat. Oh iya. Atau bapak wali nikahkan sendiri saja ya. Oke, sini menikahkan sendiri lah. Ya wali aja deh. Wali aja ya betul, yang wajibnya. Sudah hafal hijabnya? Insya Allah oke. Mas salaman sama kakanda ya? Oh, iya kakanda salaman. Mas kawinnya tadi perhiasan emas 2 gram saja. Ini nomornya. Oke. Dicoba lagi. Ya. Coba dulu. Saya terima nikah dan kawinnya ini Salihah binti Bapak Abdurrahim. Jangan telat ya. Tadi agak salah. Begitu tunai langsung ya. Nyambung ya. Oke. Coba. Istighfar dulu bareng-bareng biar enak baca istighfarnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum acara jabur ini dimulai, mari kita sama-sama untuk membacakan istighfar dan syahadat kami. Terutama bagi kedua acara yang lain untuk memperbarui manusia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Anda Nur Alim. Namanya sebut dulu. Ya Nur Alim. Jangan saya nikahkan Anda. Kalau saya nikahkan Anda berarti yang dinikahkan adalah ini. Sedangkan yang minta dinikahkan adalah dia. Jadi saya nikahkan dan kawinkan siapa? Eni Solihah kepadamu. Begitu. Oke. Tidak apa-apa. Iya. Kan melu bae Kak. Ya wis monggo coba diulangi mana? Ya. Ikuti saya. Melu bae. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nur Alim. Ya Nur Alim bin Tarju. saya Saya nikahkan dan kawinkan adik kandung saya Eni Solihah binti Abdurrahim almarhum dengan wali saya sendiri kepadamu, dan engkau telah memberi mas kawin berupa perhiasan emas 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya ini Salihah binti Bapak Abdurrahim dengan mas kawin tersebut tunai.
sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa Muhammadin wasallim ala sayyidina Rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu ya rabbana lakal Allahumma barik lana Allahumma yassir lana Allahumma alif baina Allahumma alif baina Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah sah, berarti saatnya saya pamit undur diri. Pangapunten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.